Kadang gue kemarin denger tuh, aduh salah hampir 12 tuh. Iya kebanyakan apa ya pendaki sekarang nih ya yang lagi zaman sekarang yang baru dia giat baru terjun di dunia kegiatan alam bebas ya itu asal ada duit tujuannya puncak ya udah dia persiapannya ngasal kebanyakan gitu ketemu di jalur ya. Film 5CM tuh tahun berapa ya? 2012. Oh iya bener jauh lah. 6 tahun berikutnya tuh baru boom ya. Sekarang naik gunung ngantri. Woyo, jumpa lagi bersama gua Sugi Kiting. Kita ngobrol yang agak penting biar nggak dibilang lagi giting. Lebih baik kita sharing di Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Dan untuk di edisi perdana ini, gue coba datengin teman-teman yang deket-deket dulu lah. Kita sapa temen gue yang baru gue kenal, Bonsu. Bontot Surya Kencana. Lu namanya siapa sih, Bon? Hah? Nama lu siapa sih? Nama asli Muhajir, mudah-mudahan hajinya tajir. Amin. Ya kan, amin. Gue kenal lu kapan ya? Cianjur ya? Cianjur. Bencana Cianjur 2022 kayaknya. Jadi gue pengen ngobrol sama lu nih ya, kira-kira topiknya tuh kok bisa gue ketemu lu di tempat bencana Cianjur tuh. Terus mungkin sekitaran itu ya ntarnya. Lu hobi naik gunung juga? Kalau naik gunung Hobi naik gunung. Dari kapan lo mulai seneng naik gunung? Kayaknya sih baru sih. Mulai hobi itu mulai SMP kelas 3. SMP baru sekarang. Ya kurang lebih. Gila SMP. 2006 lah. 2006 ya lumayan lama. Cuman masa SMP lu bisa-bisanya SMP naik gunung tuh gimana ceritanya? Dulu apa ya? Seneng aja sebenarnya. Awalnya abang juga ada suka naik gunung kan. Cuma setiap dinawarin gak mau mulu. Gua aja naik gunung, lulus STM baru gua kejebak naik gunung. Lu SMP nggak mungkin nggak ada yang ngajak ya? Ada yang ngajak temen gitu. Nggak, lu yang pengen atau lu diajak duluan? Awalnya pengen, cuman karena pas abang nanya ke gunung ini nggak boleh, katanya nggak punya KTP kan. Akhirnya nggak boleh sama abang, harusnya KTP dulu. Kayak gunung gede kan harusnya wajib tuh KTP tuh. Oh, masa iya? Ada bocah kecil dituntun-tuntun tuh. Dulu lagi zaman dulu. Iya, gue tahu dulu anaknya almarhum Norman Edwin digendong-gendong tuh, belum punya KTP deh. Dulu, abang sih nyaranin apa? Yang penting punya KTP dulu dia bilang. Akhirnya ya udah, mindik. Ya 2006 akhir jalan tuh. Pertama kali? Sebelumnya sih ke Galunggung sama ke Kawaratu. Tapi kalau pendakiannya, kalau ngecamp tuh gede. Kawaratu hiking lah ya, trekking ya. Trekking. Si landai. Pertama kali terus berarti naik gunung tuh gede. Gunung gede. 2007 awal lah. Kan tadi lu bilang lu yang pengen. Lu tahu dari mana itu info SMP 2006 itu udah ada medsos ya 2006 ya? Belum ada, dulu masih Facebook. Iya pasti medsos juga. Yeah. Oh iya tapi udah ada ya. Lu mulai lihat dari situ tuh. Ya. Yeah. Karena gua aja dulu gua udah cerita di monolog gua mungkin tentang gua kenapa gua naik gunung tuh karena gua agak ketipu dan akhirnya ketipu yang baik ya kan. Gua pulang ke rumah neneknya, nenek temen gua ngajak ke rumah neneknya, nggak taunya ke Curug Nangka, nongkrong di situ. Ya udah gua ceritain. Terus kok lu bisa pengen? Emang lu lihat dari mana? Lu cari info di mana? Awal dulu itu abang saya kan
suka naik gunung juga kan. Setiap ditawarin sama dia emang nggak mau. Kayak nolak gitu naik sama abang kayak bareng kayak nggak asik gitu. Iya juga sih. Gue tuh adik gue sampai pengen banget naik sama gue cari alasan supaya. Tapi tetap gue sekali-kali gue naik. Ya akhirnya pernah beberapa kali naik gunung sama adik gue dan ujung-ujungnya juga adik gue yang lebih ngemodal. Dia beli ransel dia, gue yang pakai, gue bohongin ya gitu-gitulah. Lu naik gunung udah kemana aja tuh? Kalau masih Jawa Yang kira-kira Barat, lu masih inget? masih Jawa Barat itu pertama kali ya. Mungkin masih kayak Gede, terus Papandayan, Salak. Masih Jawa Barat sih. Salak? Iya. Salak ke mana? Salak ke Puncak 1. Ya Salak tuh kan ada 1 dan 2. Ini orang jangan salah nih. Kadang gue kemarin denger tuh, Puncak 7. aduh Salak sampai 12 tuh. Ini buat info ya, tapi boleh aja nanti udah bantah. Itu Gunung Salak di peta itu secara nama tuh ada cuma 2, Gunung Salak 1, Salak 2. Ya, secara topografi itu dipatenkan oleh topografi Belanda. Yang petanya tuh udah terpetakan dan dibakukan di Jantop ada. Jangan salah, puncak 12, puncak ini, puncak itu, puncak Manik ya secara kecuali kalau dia mau bakukan tuh dipetakan, dirubah nama kan susah, orang itu udah tertulisnya begitu. Terus sampai sekarang tuh udah seneng gitu tuh. Seneng karena sekarang udah kayak hobi menjadi ladang usaha. Ya itu kan sekarang. Nggak awal-awal lu kan ada juga yang langsung aduh apa enaknya sih udah naik udah capek-capek begini doang nih gitu tuh. Ya awalnya capek tapi pas lama-lama kemari seneng gitu. Dulu masih sepi sih dulu. Masih sepi. Kayak kita ketemu orang tuh di gunung ya nggak banyak-banyak banget sih. 2006 masih sepi ya? 2007 lah maksudnya masih sepi. Itu si film 5CM tuh tahun berapa ya? 2012. Oh iya bener jauh lah. 6 tahun berikutnya tuh baru boom ya. Sekarang naik gunung ngantri. Naik gunung ngantri. Nggak ngantri sih, cuma ganti dan doang. Iya, kalau buat gue udah ngantri itu. Udah berdesek-desek lah. Ya beda sih, nggak tau lah. Relatif orang mau ngomong enak nggak enak. Suka lah tuh sampai sekarang tuh. Suka. Nah, terus gue lihat sekarang beberapa kali lu postingan bawa tamu tuh apa tuh? Trip atau apa? Oh itu sebenarnya kita udah kayak tadi bilang awal hobi menjadi usaha. Jadi sekarang kita buka trip. Ya, itu bisa kepikir gitu. Lu diajak atau siapa yang punya ide, terus gimana? Terus lu ikut siapa tuh? Nggak apa-apa lu sebutin aja misalnya ada bendera. Oh, dulu kita bareng-bareng sih sama anak-anak ngobrol bang. Sebenarnya sih kayak iseng kan, pengen ngobrolin masalah itu. Ternyata serius obrolannya. Ternyata kita buat operator kayak operator travel gitulah, buat naik gunung, buat tamu. Itu dengan background teman-teman yang sering naik gunung? Semuanya backgroundnya naik gunung tuh sama dia suka sosial juga, kegiatan sosial. Nggak sekali 2 kali kan? Maksud gua gimana sih ceritanya? Apa bisa gitu misalnya gua baru nih sekali naik gunung, taruhlah gua ke Gunung Gede sekali terus gua bikin open trip gitu. Itu asik nggak tuh? Bisa nggak tuh gitu? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuman kan sekarang ini ada wajib bersertifikasi. Oh. Sebagai guide. Iya. Wajib. Gue juga pernah sih, maksud gue itu kalau nggak salah sekarang ada asosiasinya namanya APGI kan? Iya betul, asosiasi. Nah itu kan asosiasinya, tapi untuk itu setelah sebelum masuk asosiasi ada sertifikasi. Nah ya sertifikasi itu ada BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya profesinya adalah pemandu. Ada apa level-level gitu? Ada level muda, madya, sama ahli. Lu tahun berapa tuh ikut masuk itu? Tahun 2019. Ya artinya gue boleh menyimpulkan misalnya ini orang mau jadi driver gitu ya. Supaya jadi driver yang resmi harus punya SIM. Gitu kan. Tuh. Jadi lu supaya bisa lu diakuin guide resmi, lu harus punya
Punya SIM, juga. surat izin menggayat. Mendaki beda dong. udah. Membawa tamu lah, M-nya bebas. Oh, Menggauli juga bisa. Eh, udah rutin bawa tamu lu kemana aja tuh? rutin. Kemarin terakhir tuh perahu, sebelumnya Pepandayan, sebelumnya lagi Gede, terus banyak lah pokoknya sampai Rinjani juga. Nggak itu lu manage berkelas atau ya udah gue bikin open trip aja siapa yang mau sekian rupiah atau gimana? Kita masih buka open trip sama private trip. Kalau open trip kita nyari Open trip tuh terbuka buat siapapun, tapi dibatasin nggak? batasin Batasnya apa? maksimal 15 orang. Ya lu bisa netepin maksimal tuh kenapa? Karena kalau terlalu banyak juga nggak asik jadinya bawa tamu tuh. Kalau Nggak buat open trip ya. Kalau buat private kan karena kemauannya dia ya satu. Ada nggak dasarnya begini? Ini pemikiran gua sih. Dibatasin tuh karena rasio lu dan kawan-kawan, misalnya rasio 1:5, satu guide harus mengcover 5 peserta supaya bisa aman gitu. Begitu juga bisa ada. Bisa jadi. Bisa. Terus kalau yang private? Kalau private ya tadi dengan kapasitas misalnya dia banyak, dengan harga yang sesuai dia mau ya udah. Mau 30 orang kita pasti bawa gate yang banyak buat cover yang Itu private. private. Yang lu tampilin atau yang lu tawarkan private tuh kelebihannya apa? Kelebihannya fasilitas sama food sih. Oh, minum lah, namanya juga ngopi. Wis, ngopi nih. Ngopi pakai ini nih. Ini yang depannya M, belakangnya K, tengah-tengahnya kacang. Martabak lah. Nggak ada kalau di Sulawesi. Nggak ada ya? Ada di terang bulan. Iya ya. Dulu kenapa disebut terang bulan itu? Itu dia jualan nggak pakai lampu. Jualannya pada saat terang bulan dia buka lapak tuh. Makanya terang bulan. Nah, private. Bukan private jalurnya atau ininya ya, apa pendakiannya, tapi itu private tuh apa itu? Private itu kayak misalkan dia Khusus ya? khusus satu kelompok dia doang. Nggak mau Nggak mau campur sama orang lain gitu yang nggak dia kenal. Biasanya ke orang kantor, terus satu keluarga gitu. Ada pelayanan atau servis yang lo tawarkan atau apa yang menjadi daya tarik istimewa dari lo, misalnya gue nih di operator gue atau di ini gue nawarin atau fasilitas tidurnya apa atau fasilitas makannya dan lain-lain, ada yang lo tawarin khusus gitu? Ada biasanya kalau sebelum kita sebelum kita melalui pendakian kan pertemuan dulu tuh, meeting dulu, nanti kita kasih saran nih, ini makanan dari kita seperti ini. Misalkan kalau dia minta request boleh gak? Boleh, kita siap pokoknya. Oh, nggak bisa, gue bisanya begini Pak, Bu. Enggak. Ini nggak ada ya? Ada. Lu usahain lah Pokoknya tesnya. Dia minta ini. Tapi emang lu, ya gue sih udah pernah naik gunung malu 2 kali ya. Yang pertama sih gembel terus terang. Yang pertama gembel tuh karena kita naik gunung dadakan kan, ya waktu ke Gunung Gede, hancur-hancuran lah itu. Nah yang kedua tuh yang gue kaget, gue pikir, wah lu prepare masakan oke juga nih, ada rendang, ada wah macam-macam lah. Apa sih lu bikin sarapan pagi tuh? Pizza ya? Anjrit, gue bilang nih sarapan pagi pizza, serius bener nih. Italia gue mungkin nggak gitu kali ya. Kan dari awal kita bilangin, nih logistik sarapan mau ringan apa berat kan? Kalau berat berarti kan kita butuh bahan banyak, agak berat juga kan. Terus anak-anak setuju ringan, oh ya udah. Oh berarti mahal dan enggaknya lu by request tuh bisa mahal tuh karena itu ya, karena yang harus lu prepare tuh banyak, sehingga lu melibatkan porter yang banyak juga. Banyak. Oke, paham gua. Jadi Ini yang paling penting yang gua harus tanya nih. Itu tamu buang air besarnya gimana? Oh iya. Kan nggak mungkin, semak-semak aja Bu, Pak. Atau gimana? Jadi kita sebagai tour operator ya, maksudnya kayak buat kegiatan di alam bebas kan, WC itu emang utama juga sih, apalagi buat perempuan kan.
Iya. Cilang-cilang dulu. Biasanya kita bawa tenda portable yang buat ini, buat apa, Pup, toilet ya. toilet. Iya, klosetnya emang lu bawa? Kalau kita enggak, kita Terus gimana tuh? gali aja tadi. Saya bikin bulat gede. Heeh. Kita tinggal ngomong aja dia di situ. Lu sediain ember sama air. Air mungkin masing-masing bawa sama tisu kering. Tapi kalau gue lihat bule itu pasir dan cetokan tuh. Jadi ada toilet tent emang, toilet portable, coba ada dia pasir dan sekop. Ya. Jadi kalau kita orang Indonesia kan diguyur tuh, kalau mereka kan diuruk tuh. Iya, itu setelah dia habis buang air itu dia kan. Iya. Nah, terus itunya kan pakai apa, ceboknya lah. Iya. Pakai tisu kering tuh, tisu toilet. Iya. Dan memang mereka juga anti tisu basah ternyata kan, si bule. Karena kalau tisu kering tuh setelah itu pada saat dia diuruk tuh kena beberapa, ya nggak nyampe tahunan lah, bulanan juga hancur kan. Udah diteliti sama dia tuh. Tapi teratur ya, nggak belecetan ya. Agak lubang agak gede. Iya, nggak, gue kepikir gini. Cuma gue baru nebak tuh ternyata, lu tahu nggak pohon itu belakangnya di mana? Ya itu tempat boker. Iya. Ya buat Setelah lu boker, lu baru tahu itu pohon ada depan belakang. Iya. Karena gue tahu itu. Sama Lu boker di mana? Tuh di belakang pohon ya. Pohon tuh kan bulat. Udah terjawab lah itu. Makanan juga oke. Masak nasi itu kan susah, Bonsu. Iya. Gue aja belajar masak nasi tuh di pendidikan dasar, gue secara nggak sengaja baru gue bisa. Nah itu balik lagi sebenarnya sih kayak skill sih itu, keterampilan sih. Ya lu pasti uji coba gitu kan. Pasti. Di masak, oh ini segini, takarannya segini, air segini. Ya butuh air berapa banyaknya. Nah, karena kalau kekurangan air juga jadi nyaron. Iya. Kalau kelebihan jadi bubur. Itu pup, sampah atau perilaku tamu yang lo bawa terkait sama lo operatornya. Ini kan gue terus terang, gue kalau naik gunung tuh gue paling sebel lihat sampah. Terus lu sebagai operator lu nyaranin atau nanti lu yang cleaning sampah, termasuk sampah lu pada tuh dan tamu-tamu lu tuh gimana nyaraninnya? Kalau sebagai kita nih ya punya operator, kita disiapin tempat sampah, tempat respect juga. Jadi nanti dia buangnya ke situ. Jadi nggak ngasal buang sembarangan gitu. Gue yakin lu tanggung jawab. Tapi ada nggak edukasi ke tamu lu tentang ini sampah kita nggak boleh buang sembarangan nih, termasuk ini. Mungkin dari awal kita sebelum pendakian kita obrolin. Oh ada itu ya, apa namanya, briefing. Safety talk, briefing, apalah. Secara perhitungan itu udah bisa jadi apa sih namanya, penghasilan yang rutin atau gimana? Belum, masih pelan-pelan dulu. Makanya lu ada usaha tetap ya, usaha lain ya? Nah, usaha lain. Oke lah, dan gue lihat beberapa kali lu terlibat di dunia relawan juga tuh. Rela meninggalkan kawan dan rela meninggalkan para perawan demi untuk mencari perawan baru. Enggak. Demi untuk motongin baja ringan, anjir. Gua di Cianjur, gua nggak tahu lu siapa, gua suruh main potong-potong baja ringan, bikin huntara. Emang sebelum itu lu di mana tuh sebelum ketemu gua di Cianjur tuh? Oh, dulu kita ikut kegiatan sosial tuh 2018 kayaknya, awal mula kegiatan bencana Banten tuh, tsunami Banten. Oh di itu apa namanya? Ya, dulu 2018 tuh yang ada resort apa tuh? Ya, di Tanjung Lesung ya. Iya, Tanjung Lesung. Nah, tuh. Grup musik apa dah? Tim Lo. Iya. Iya. Oh, itu di situ mulainya lu situ? Ya, mulai di situ. Mulai bencana ya, main di bencana. Oke lah. Kalau sosial mungkin udah dari sebelumnya, cuman kalau bencana pasti. Kalau sosial kegiatan apa aja? Ini sosial kayak apa ya? Kegiatan-kegiatan anak-anak gitu aja sih. Pas bencana mulai 2018, 2019, terakhir 2022 udah tuh Mir ketemu. Cianjur. Iya, memang gue lihat sih teman-teman nih, terutama ya yang konsen di bencana tuh
rata-rata sih punya basic itu ya, dia penggiat outdoor. Ya, penggiat Rata-rata bebas. tuh. Ntar kita panggil lagi satu teman yang emang dari hobi, terus dia jadi relawan. Di mana aja ada bercanda di Indonesia tuh dia ada. Ntar kita panggil, kita ajak ngobrol. Terus apa ya, gue mesti itu tadi operator. Tapi sampai sekarang masih enjoy aja nih. Enaknya itu kali ya, lu nggak ada pekerjaan tetap, bukan pekerjaan tetap. Pekerjaan lu nggak mengikat, jadi lu bisa suatu saat kalau ada bencana gitu, lu bisa jalan, bisa. Ya, masih bisa buat gerak kemana aja. Cuma kalau pas lagi rame ya kita ke situ dulu. Soalnya lagi nggak ada kegiatan baru, guys. Ya, teman-teman emang gitu ya rata-rata ya. Boleh dilihat deh di tempat bencana tuh rata-rata hampir banyak teman-teman yang punya background pencinta alam, pendaki gunung, off-roader atau crosser, goeser, itu care banget gitu. Mungkin apa ya, kayak gue juga maksudnya nggak ada kepentingan apa-apa gitu ya. Begitu ada bencana, tahu-tahu rasa kemanusiaan atau rasa ini terpanggil aja. Iya, pengen aja. Tapi gue dulu sih sebenarnya kalau gue tuh sosokan aja sih, pengen tahu. Cuma lama-lama begitu lihat orang bener-bener menderita gitu, ya otomatis kan, oh gimana caranya gue nolong dia nih. Terus gue balik berpikir, kalau gue yang begitu tuh gimana gitu. Sama kayak gue nyari orang hilang di gunung tuh, gue mikirnya gue balik. Kalau gue yang hilang, mungkin orang mikir Sugi ini. Oke, Bonsu. Terus lo kalau bawa tamu tuh suka dukanya ada gak? Dukanya nggak ada sih, suka aja ya, emang karena lo suka. Iya, suka iya terus juga. Ya. Suka terus. Suka terus. Dukanya nggak ada. Itu kan dia weekday atau rata-rata weekend tuh? Kalau buat open trip kita bukannya weekend. Kalau yang private? Kalau private terserah dia. Terserah dia. Tapi kebanyakan weekday diminta. Karena lebih sepi, bisa menikmatin suasananya. Iya, gue mau tanya itu. Tuh kan sekarang lu sebagai operator otomatis kan mau bawa tamu lu asik gitu ya, bawa suasananya yang lebih private, yang lebih. Terus kalau berbarengan dengan para pendaki yang sebanyak itu tuh menghindarinya gimana, atau punya tempat-tempat camp khusus kan buat tamu lu nggak? Kalau buat camp kita ada tempat yang agak lega lah, kan kita punya ini tenda gede kan buat tenda tempat makan. Jadi nggak bisa tempat yang kecil. Tapi spot-spot yang di Gunung Prau, Gunung Gede ya masih aman lah, Merbabu masih aman. Dan lu udah berlangganan itu spot tempat lu ngecampin tamu gitu? Ya kalau misalkan udah dibeli sama orang ya udah dicedekin orang, kita ngalah. Kita cari yang lain lagi, tempat yang lain lagi. Terkait lu melihat, kan pasti ada perbedaan tuh saat lu 2006 dulu awal-awal naik gunung terus sama sekarang. Terakhir lu naik lihat suasana gunung dengan pendaki banyak tuh di kapan? Maksud tahun? Iya. Mulai itu kurang lebih ya setelah film itu 2012 ke atas. Enggak, terakhir ini. Kan itu lu awal-awal tuh. Terakhir yang membludak. Nah, kemarin. Gunung Gede. Oh, baru kemarin ini, minggu kemarin nih. Itu paling rame sih kalau buat saya. Tapi itu juga kita heran juga ya. Gue tadinya kita kan waktu naik Gunung Gede lewat tuh Cianjur tuh, emang gak ada tempat bencananya Cianjur kan, kita naik gunung dari situ. Gak sengaja sebenarnya ya? Ya nggak sengaja ya, lewatnya jalur yang nggak sengaja. Kita udah ngumpet, kita takut karena kita pendaki ilegal. Iya, di Surya Kencana begitu banyak tenda. Nih gimana ya, bodo amat lah, itu bukan ranah gue ngebahas. Ntar gini tuh kita bahas. Enggak, tadi pertanyaan gue, sumpek nggak sih lo atau punya perasaan gimana setelah lo dulu asik naik gunung sepi terus sekarang ngebludak kayak gitu tuh? Ya sekarang kan mungkin udah zamannya mulai banyak pendakian ya, kayak ada perubahan lah. Ya wajar aja sih, cuman tingkat kecelakaannya lebih banyakan sekarang sih dibanding dulu. Maksudnya kecelakaan dalam artian
yang meninggal hipotermia gitu. Mungkin persiapannya di situ sih yang kurang. Masa sih? Kecelakaan ya? Iya, mungkin kan dari Nggak, 2000. kalau gue memperhatikan, karena gini, gue dari 89 lah gue naik gunung. Kalau dulu tuh orang kecelakaan di gunung tuh, kecelakaan tuh nyasar gitu. Iya. Kalau sekarang kan hampir nggak ada orang nyasar nih. Nggak ada. Karena jalannya edan, gede banget dan jelas banget gitu. jelas. Dan kalau kata orang bule, gak mungkin nyasar. Kalau nyasar ikutin aja sampah gitu. Udah pasti nyampe. Itu suasananya, masa sih banyak. Sekarang rata-rata kecelakaannya tuh kasusnya apa? Faktor hipotermia. Kecelakaan jatuh ya. Hipotermi. Hipotermi jatuh gitu yang ya beda main dulu. Misal kalau zaman dulu kan emang ya walaupun ada yang hilang gitu. iya. Tapi. Cuma kan maksud gue sekarang kan banyak referensi. Lu cara menyiasati supaya nggak hipotermi kan ada tuh, kita bisa nonton di YouTube atau apa nge-google what is hipotermia gitu kan. Antisipasinya apa yang lu harus bawa, terus bagaimana kan. Masa sebelon itu sih sehingga harus, kayak pendapat lu tuh gimana? Apa mereka asal-asalan gitu? Iya, kebanyakan apa ya, pendaki sekarang nih ya, yang lagi zaman sekarang yang baru dia giat, baru terjun di dunia kegiatan alam bebas, yaitu asal ada duit, tujuannya puncak, ya udah dia persiapannya ngasal kebanyakan gitu. Ketemu di jalur ya SB digantung di tas, nggak dimasukin ke dalam carry. Sampai gitu? Iya, itu kan nanti kalau hujan kan basah. Gue sih serius ya, begitu mulai rame banget nih, gue selalu gue hindarin. Gue naik lewat, misalnya naik Gunung Gede lewat Via Putri atau Cibodas. Kalau nggak penting-penting banget gue pengen ke situ dengan siapa gitu, selalu gue hindarin yang rame-rame. Karena menurut gue sih sejak kapan gitu udah nggak asik aja. Masa sampai se ekstrim itu, misalnya sampai ya kalau gue lihat paling yang pada mau naik gunung tuh ada ciri khasnya apa sih, gelas yang ada cantolannya tuh dicantolin di tas. Iya. Ya, sabuk. Kalau gue kan dulu gaya karabiner lah sama tali prusik gitu. Ya. Sekarang gayanya malah cangkir. Ya itu sih. Terus apa yang menurut lu tuh mereka ngapain gitu, cari apa ya? Ya itu gara-gara sosial media, baik lagi ke sosial media ya. Iya kali ya. Sosial media, terus gambar pada bagus-bagus, yang upload selebgram. Dia tertarik nih, wih gunungnya bagus nih, ya. Akhirnya dia memaksakan diri buat mengumpulin duit. Alat kan zaman sekarang beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu masih kita ngerasain tuh parafin sama kompor minyak tanah pakai sumbu. Iya, gue pakai parafin masih. Dulu pakai sumbu kompor, bahan bakar padat, ya kompor. Kadang-kadang salah tuh, belum ada kompor gas yang kecil-kecil, itu yang kayak laptop segede itu. Oh, yang portable ya. Iya. Cuma kalau dulu kan wajar, referensi itu masih kurang. Gitu. Kalau sekarang referensi udah seabrek gitu, masih bisa packing aja masih kayak burayot gitu tuh. Iya. Gue kadang-kadang ini orang emang gimana, apa enaknya gitu. Lencat. Terus menurut gue, dulu ya kalau gue, motivasi gue sih naik gunung, gue cuma pengen, bisa nggak gue nyampe puncak itu satu. Yang kedua, ada apa sih? Kan cuman di dalam hati gue tuh pengen menjawab keingintahuan diri gitu kan. Setelah itu udah bisa, ya udah gue nggak sombong-sombongan, oh ternyata gue bisa ya. Oh segini ya tuh. Dan baru tahu juga ternyata kok di gunung dingin. Padahal makin tinggi kalau kita secara logika dulu ya, kan makin mendekat matahari itu kan, kok makin dingin gitu. Ya kan itu harusnya setelah itu baru gue belajar, oh ternyata oksigen menipis, ini begini, tumbuhan dan sebagainya, hutan tuh yang oksigennya banyak sehingga dingin dan berkabut dan lain-lain. Itu ya bisa kita pelajarin dan masuk akal lama-lama. Cuma kalau orang sekarang masih begitu juga, gue nggak paham deh. Ntar gue mungkin tanya ke narasumber lain-lain, kan beda juga nih pendapat lu dengan yang lain. Terus apa kira-kira lu masih punya cita-cita lain atau mau ngembangin bisnis itu atau apa gitu? Mungkin bisnis itu dulu pelan-pelan sih. Tetap di trip-trip ini lu kembangin, lu lebih fasilitasnya lu lebih tawarkan lebih baik dan sebagainya.
Betul, lebih bagus lagi lah. Oke lah Bonsu, Bontot Surya Kencana. Ini aja paling kita ya obrolin ya. Terus ada saran sebaiknya apa yang harus disiapkan untuk menjadi operator trip gunung tuh untuk jadi biar nggak, maksud gua gini pertanyaan itu tuh kan kadang lu nggak ikut makan nangkanya tapi lu ikut makan getahnya gitu. Kayak dulu misalnya ini lagi kenceng-kencengnya operator rafting kan. Ada operator gurem gitu. Operator gurem tuh yang dia cuman modal pernah ikut jadi tamu rafting, terus punya modal, dia buka trip tuh. Terus itu tamunya terbalik, hilang tuh, nganyut. Terus akhirnya disar kan, dan nggak ketemu. Dan akhirnya efeknya semua bisnis arung jeram itu ditutup. Kan yang resmi-resmi, yang bagus-bagus, yang keren-keren kena imbasnya. Terus apa tuh saran lu kalau mau, gimana sih lu sebaiknya kalau lu mau pengen mengoperate satu trip gunung tuh? Ya tadi wajib sertifikasi itu pertama. Kalau udah bersertifikasi juga orang juga lihat, oh udah bersertifikasi berarti udah legal. Dan itu harus diupdate terus kayaknya. Update terus. Sertifikasinya tuh kayak lu ke orang misalnya punya SIM, dia lama nggak nyupir kan, kita SIM kita tuh apa namanya kadaluarsa gitu. Itu ada nggak? Ada juga. 3 tahun sekali dia. Uji kompetensi lagi? Enggak, perpanjang aja sih. Perpanjang. Kalau uji kompetensi lagi, kecuali dia mau naik level. Jadi mungkin pertanyaan gue, apa sebaiknya lu jangan coba-coba deh kalau nggak punya pengalaman yang baik dan bener gitu membuka trip gitu kali ya? Iya, minimal dia awalnya sebelum sertifikasi dia punya apa ya, pernah bawa tamu tapi yang bener gitu. Setelah wah cocok nih dia buat jadi guide atau pemandu kan. Ya udah akhirnya dia punya bikin sertifikasi buat melegalkan dia itu berpotensi apa enggak. Oh gitu. Sampai saat ini ada nggak tamu yang komplain atau apa? Buat saat ini nggak ada sih kalau buat komplain masalah di lapangan ya. Cuma kalau komplain dulu ini ada komplain sedikit apa masalah bantal. Kita menjanjikan gitu bantal. Iya. Gue juga, oh iya itu kenyamanan kan. Iya. Gue juga ada kepikiran, gue kan ada satu jalur tuh di Raung Selatan. Moto gue tuh pengen kalau gue tamu pendaki lewat jalur itu tuh nanti ya apa ya, pengen gue tuh 1 zero accident, 2 zero complaint, udah 2 itu. Dari 2 itu mungkin ntar bisa berkembangnya apa sih? Zero accident tuh apa sih? Jangan sampai ada kecelakaan kan? Artinya jangan sampai kecelakaan tuh gimana kita menjaga si tamu, mengantisipasi supaya oh ini tempat celaka, harus faktor safety-nya harus diperketat lagi, harus pakai helm misalnya dan lain-lain. Itu zero accident. Zero complaint ya tadi tuh bantal kali ya. Bantal tuh zero salah satu. Pokoknya gimana caranya lu tamu jangan sampai komplain. Aduh, gua mimpi buruk nih gara-gara nggak ada bantalnya. Kalau selebihnya sih nggak ada sih. Kayak masalah apa ya, pendampingan aman, terus kayak buat istirahat kita udah siapin tenda yang nyaman lah. Terus sama apa logistik kayak food makanan dia juga teratur, yang apa ya baik-baik lah. Berlebihan juga nggak asik kali ya? Nggak asik, terlalu berlebihan juga dilihatnya nggak asik, malah jadi mubazir nanti. Iya, mungkin ada istilah tuh ngopi sih kopinya sama lah, cuman di mana tempat ngopi menikmati kopinya itu yang beda kan. Makan juga gitu kali, makan mah bisa di restoran yang enak kali, yang bagus kali supaya makan enak. Tapi makan yang enak di gunung tuh kan beda lagi ceritanya tuh. Sambil ngelihat kalau Merbabu makan enak tapi sambil ngelihat si Merapi gitu tuh. Itu excited bener tuh kan, mesti kayak gitu tuh. Apa experience atau pengalaman buat tamu tuh yang beda mungkin itu ya. Betul. Yang lo tawarkan. Oke Bonsu, ada lagi yang mesti lo apa nggak pengen lo sampein di momen ini? Apa? Ya kali aja ada nggak apa-apa. Ya kalau
Sebenarnya gitu kalau mau nyari operator trip, pertama legal sih, terutama udah tahu rekornya seperti apa. Jadinya nggak ngasal-ngasal milih trip operator. Oh, pilih-pilih lah ya. Iya, kebanyakan ada yang milih harga murah, tapi ya itu di lapangannya kacau. Harga murah, makanan mentah. Makanya jangan takut harga mahal sih. Harga mahal standar, kalau emang fasilitasnya bagus ya nggak apa-apa gitu. Iya juga. Oke Bonsu, mungkin ini yang mesti kita sharing sedikit lah. Jangan banyak-banyak, ntar muntah lagi orang. Kebaca enggak, ketalar enggak. Apa sih orang yang diobrolin nggak fokus. Mudah-mudahan dengan sedikit ini orang bisa sedikit belajar lah, nggak ngawur. Makasih Bonsu. Kita ketemu lagi sebagai chef gunung yang handal. Oke, woyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah ngobrol yang nggak terlalu penting, tapi mudah-mudahan itu bahan untuk kita sharing. Selamat malam.